Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, seperti apa rasanya hidup di Malaysia dibandingkan di Indonesia? Dua negara serumpun ini seringkali dibanding-bandingkan dalam banyak hal, mulai dari sepak bola, budaya, kuliner, bahkan sampai biaya hidup. Tapi sebenarnya, apa sih yang membedakan hidup di dua negara tetangga ini? Dan benarkah rumput tetangga selalu lebih hijau? Indonesia dan Malaysia punya banyak kesamaan, bahasa, sejarah kolonial, hingga budaya Melayu yang kuat. Tapi di balik itu, ada perbedaan signifikan dalam cara hidup, sistem pemerintahan, dan bahkan standar pelayanan publik yang kadang membuat warganya saling mengintip. Di sana kayaknya lebih enak ya? Padahal, kenyataannya nggak sesederhana itu. Mari kita bahas dari aspek pertama, biaya hidup. Data Numbeo per Mei 2025 menunjukkan bahwa biaya hidup di Kuala Lumpur secara umum masih lebih tinggi 20–25% dibanding Jakarta, terutama dalam hal sewa tempat tinggal. Namun, pendapatan minimum di Malaysia juga lebih tinggi, sekitar Rp1.500 Malaysia, atau 5 juta rupiah, dibandingkan dengan UMP Jakarta yang berkisar Rp5,06 juta. Terlihat seimbang? Tidak juga. Harga kebutuhan pokok di Malaysia lebih stabil, dan subsidi pemerintah cukup terasa. Misalnya, BBM dan bahan makanan pokok masih mendapat intervensi harga dari pemerintah. Tapi sisi lain, pengeluaran transportasi publik di Malaysia cenderung lebih tinggi karena jangkauan LRT atau MRT belum seoptimal yang dibayangkan, dan tarif taksi daring bisa lebih mahal daripada di Indonesia. Fasilitas umum dan pelayanan publik juga jadi poin penting. Rumah sakit pemerintah di Malaysia dikenal punya kualitas yang cukup baik bahkan bagi warga asing, dengan waktu tunggu yang lebih tertib dan sistem antrean yang digital. Di Indonesia, masih banyak rumah sakit rujukan yang kewalahan, walau program BPJS jadi salah satu sistem jaminan sosial terbesar di dunia yang patut diapresiasi. Artinya, Malaysia unggul dalam efisiensi pelayanan, tapi Indonesia punya skala jangkauan yang luar biasa. Lanjut ke pendidikan. Malaysia punya sistem pendidikan publik yang terintegrasi dengan baik, dengan universitas seperti Universiti Malaya dan UKM masuk dalam daftar kampus terbaik dunia versi Hurran Surat Rankings. Namun, biaya pendidikan tinggi untuk warga asing sangat mahal. Sementara itu, Indonesia punya jumlah kampus negeri dan swasta jauh lebih banyak, meski dari sisi peringkat global, hanya segelintir yang masuk 500 besar. Tapi jangan lupa, Indonesia punya potensi besar dalam inovasi berbasis komunitas dan digitalisasi belajar yang makin meluas, terutama sejak pandemi. Masuk ke keamanan dan ketertiban. Data dari Global Peace Index 2024 menempatkan Malaysia di posisi 19 dunia, jauh di atas Indonesia yang berada di posisi 47. Artinya, dari sisi keamanan umum dan stabilitas politik, Malaysia dinilai lebih damai. Tapi data ini bukan berarti Indonesia tidak aman, melainkan karena skala wilayah yang luas, disparitas sosial yang tinggi, serta jumlah penduduk yang jauh lebih besar turut memengaruhi penilaian tersebut. Transportasi publik jadi salah satu topik favorit. Malaysia memang sudah memiliki sistem LRT, MRT, dan KTM yang memadai, terutama di wilayah urban seperti Kuala Lumpur. Tapi, jangan langsung iri. Di Indonesia, walaupun baru belakangan ini Jakarta memiliki MRT dan LRT, antusiasme publik luar biasa, dan proyek serupa sudah merambah kota lain. Perbedaan utamanya, Malaysia membangun lebih awal, sedangkan Indonesia baru mulai mengejar. Kehidupan sosial dan budaya juga memiliki nuansa yang khas. Masyarakat Malaysia lebih terbiasa hidup dalam sistem yang terstruktur dan agak formal, sedangkan Indonesia dikenal lebih hangat, cair, dan guyup. Contoh kecilnya, di Indonesia, tetangga masih sering saling bantu urusan rumah tangga, sedangkan di Malaysia interaksi sosial cenderung lebih tertutup dan sopan. Sekarang, soal kesempatan kerja dan karir. Banyak WNI yang merantau ke Malaysia untuk bekerja, terutama di sektor informal atau manufaktur. Namun untuk kalangan profesional, Malaysia menerapkan sistem izin kerja yang lebih ketat. Perusahaan lebih memilih warga negara sendiri atau ekspatriat dengan kualifikasi tinggi. Di sisi lain, Indonesia sedang menikmati bonus demografi, anak muda kreatif bermunculan, startup lokal berkembang,
dan ruang kerja digital terbuka lebar. Apa itu berarti Malaysia selalu unggul? Tidak juga. Malaysia punya sistem yang lebih rapi, tapi Indonesia unggul dalam kreativitas dan daya juang masyarakatnya. Banyak hal yang tidak bisa dihitung dengan angka, seperti semangat gotong royong, fleksibilitas budaya kerja, dan ruang bagi ide-ide baru yang tumbuh cepat di Indonesia. Lalu, mengapa masyarakat sering memperbandingkan dua negara ini? Sebab dari dulu, Indonesia dan Malaysia punya hubungan kompleks, saudara dekat yang sering berbeda pendapat, dari soal rendang hingga batik. Tapi di balik persaingan itu, selalu ada rasa ingin tahu dan saling belajar. Kesimpulannya, bukan soal siapa lebih unggul. Tapi bagaimana kita bisa melihat perbedaan ini sebagai pelajaran, apa yang bisa diperbaiki, dan apa yang bisa kita banggakan dari negara sendiri. Karena pada akhirnya, kualitas hidup bukan ditentukan oleh tempat semata, tapi juga oleh bagaimana kita hidup di dalamnya.